Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadzakarun nas Aidil Adha ala Khalilullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang pantas diucapkan pada Jumat kali ini melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita di masjid ini mendapat keberkahan, pahala, dan mudah-mudahan doa dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya terus-menerus mengingatkan pada jamaah untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar hidup kita di dunia ini punya makna dan punya mutu di sisinya. Salawat serta salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, sebelumnya saya berwasiat terus kepada jamaah untuk selalu takwa kepada Allah. Pada hari ini tema yang akan saya angkat dan dibahas adalah tentang masalah Abdul Sodaqoh wa hiya at-tadhiyah. Sebaik-baik nenek moyangnya, manfaatnya sodakoh adalah udhiyah, penyembelihan kurban. Manfaatnya daripada kurban. Bicara kurban adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurbanan artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah diberikan rezeki. Kalau bicara kurban, tidak lepas daripada sejarah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan anaknya, putranya Nabi Ismail alaihissalam. Konon Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri Siti Sarah, tidak punya anak, terus hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam nikah kembali dengan Siti Hajar. Pada waktu itu Nabi Ibrahim di Mekah tandus sekali. Setiap hari Siti Hajar nangis melulu karena tidak ada anak, nangis. Tidak ada yang bisa menemani, penghibur anak. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam
memang kaya, ghaniyun jiddan, kaya sekali. Sampai-sampai dalam sejarah Nabi Ibrahim AS itu memelihara hewan tanggung-tanggung. Ada dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS kurban ada yang mengatakan 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta. Pada saat itu malaikat sangat kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim AS. Sehingga pada waktu ada seorang yang menanya, "Ya Ibrahim, ini kekayaan kamu dari segi binatang, yaitu kekayaan binatang. Ini pemberian siapa? Milik siapa?" "Ini adalah milik Allah, dianugerahkan kepada saya. Sekarang adalah rezeki saya." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam karena ingin punya anak, dia mengatakan, "Saya kurban itu 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta. Itu tidak seberapa. Tidak seberapa." Pada waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan, andai kata diperintahkan oleh Allah, saya nanti diberi anak, pun diperintahkan untuk dikurbankan, saya siap. Lalu tahun berganti tahun terus berjalan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi di dalam surat As-Saffat ayat 102 mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya batif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Pada waktu itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dia ingin mempunyai anak. Setelah bertahun-tahun Allah kabulkan diberikan anak. Setelah punya anak, rasa anak pertama, kita pun semua punya anak, rasanya gembira sekali, tidak tertara, tidak terhingga senangnya rezeki berbuat sesuatu, kita punya anak. Alhamdulillah Nabi Ibrahim senang punya anak, sudah berbuat sesuatu doa setiap malam mohon kepada Allah, dikabulkan doanya, dapat anak. Lalu setahun, 2 tahun, sampai 9 tahun, bahkan ada yang mengatakan 11 tahun. Dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Biasanya orang kalau ingin naik pangkat diuji dulu. Diuji, apa saja diuji. Oleh karena itu pada waktu Nabi Ibrahim mimpi dalam tidurnya bahwa diperintahkan untuk menyembelih putranya yang disayangi tadi. Nabi Ibrahim bangun kaget, apakah ini mimpi dari Allah apa dari setan? Itu tarwiyah, berpikir-pikir, ini dari setan apa dari Allah. Besok malamnya mimpi lagi, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 mimpi lagi, sama mimpinya. Saya yakin kita sudah pernah kita mimpi, tetapi mimpi itu tidak bisa diulang lagi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mimpi terus setiap malam sampai 3 kali itu, bahwa sembelihlah anakmu. Maka turunlah ayat tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dikumpulkan istrinya Siti Hajar dengan anaknya, sambil dia mukanya sangat sedih. "Wahai anakku yang tercinta, wahai istriku yang kusayangi dan tercinta, mohon maaf, saya ini dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sangat berat untuk menyembelih anak, yaitu Ismail. Saya kira ibu yang mana tega untuk memberikan anaknya untuk disembelih? Saya yakin tidak ada.
Siti Hajar marah, apa-apaan ini? Kita nunggu udah berpuluh-puluh tahun memohon kepada Allah ikhtiar, berusaha payah, tapi karunia anak kok mau disembelih. Saya tidak setuju. Lama-lama dibujuk, ini perintah Allah. Perintah Allah. Maka Allah abadikan perintah mimpi tadi dalam surat As-Saffat tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu usianya ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang 9 tahun. Qala ya abatif al, berkata ya tif'al, matu maru satajidun yang sa'um minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku Ismail, aku malam ini mimpinya menyembelihmu. Pangdur mada taro, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail karena anak Nabi, dia terima qala ya batif almatu marsatajiduni sabirin. Kalau itu perintah Allah, wahai ayah, kerjakan, saya enggak takut. Ini luar biasa. Akhirnya karena Ismail justru siap, akhirnya Siti Hajar juga siap. Inilah ideal seorang rumah tangga, satu rumah tangga yang suami diperintahkan oleh Allah menyembelih putra yang disayangi, dia siap, istri pun siap, anak pun siap. Tapi kita kadang-kadang beda. Ketika suami bapak pengen kurban, kata istrinya, ngapain sih kurban? Mendingan uangnya dikumpulin untuk beli mobil, untuk beli ini beli ini. Saya tadi ada mengatakan kurban di sini ada 4, 1 sendiri. Luar biasa. Orang banyak ingin masuk surga sendirian. Setiap tahun umroh terus. Padahal umroh kan hanya wajib sekali sama haji. Haji berkali-kali. Tapi belum berkorban. Kalau berkorban itu di dalam Al-Quran tadi, inna a'toinakal kausar. Sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Di dalam beberapa tafsir Jalalain, tafsir Marogi, dan tafsir-tafsir yang lainnya mengatakan bahwa inna a'toinakal kausar, sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak. Al-Kausar namanya di sini tafsir Nahrun fil Jannah. Nahrun fil Jannah, ada telaga Kausar, di mana telaga Kausar itu disiapkan untuk orang yang berkurban. Nahrun fil Jannah, makna Al-Kausar adalah nikmatul kasir, nikmat yang banyak. Aku berikan nikmat yang banyak sama manusia. Aku berikan istri, aku berikan anak, aku berikan jabatan, aku berikan rezeki, berikan mata, telinga, hidung, kaki, semua aku berikan. Mana buktinya? Buktinya kamu bersyukur. Nikmat Allah berikan padanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Aku beri nikmat, tapi kamu tidak bersyukur. Ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Aku telah maklumkan, jelaskan dalam Al-Quran, apabila kamu aku beri rezeki bersyukur, akan aku tambah. Wa in kafartum inna adabi lasadid. Apabila kamu kufur, aku berikan nikmat, rasakan nanti akan aku siksa di dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah bagi yang korban bersyukuri. Karena tadi wal kausar inna atoinakal kausar pasolli. Pasolli di situ maknanya bukan sholat zuhur asar. Pasolli sholatlah Idul Adha. Wanhar, berkurbanlah. Ya, nusukkan. Bahkan malah mengatakan ayat ini adalah yashkurullah. Nah, jadi orang yang bersyukur pada Allah yang berkorban ini. Oleh karena itu para jamaah, banyak orang yang umroh setiap tahun, tapi dia belum pernah kurban. Itu ingin masuk surga sendiri. Kalau kurban itu untuk orang banyak,
Sampai-sampai Allah mengatakan, Allah, kata Nabi Musa, engkau ridho sama saya? Saya belum ridho. Kamu sholat kan sholat untuk kamu, puasa untuk kamu, umrah untuk kamu, haji untuk kamu. Lalu apa kalau Allah pengen cinta sama saya? Kamu kurban, kamu sodako. Karena sodako yang paling nenek moyangnya sodako dalam kitab Fathul Muin itu kan Abdul Sodako Al-Kurban. Abdul Sodako kurbanan. Jadi seabdul-abdulnya adalah ibadah sunnah, ada kurban. Dalam ataina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka salatlah kamu dan sembelihlah kurban. Salat Idul Adha, wanhar kurban. Kurban untuk 7 orang, sapi 1. Untuk kambing 1 orang. Tadi ada yang mengatakan saya kurban 1 orang, 1 keluarga, luar biasa. Orang korban 1 pahalanya untuk semuanya. Bukan pengertiannya korban 1 untuk anak-anaknya yang 12, bukan itu. Memang ada hadis begitu, cuman bukan itu penafsirannya. Yang benar itu korban hanya untuk 1 orang kambing, kalau 7 orang adalah 1 sapi. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan 1 dia berkorban untuk semua keluarganya, bukan itu untuk pahalanya doang, tetapi masih kewajiban yang lain. Tadi saya dengar ada yang 1 keluarga dia korban untuk keluarganya 7 orang, luar biasa. Mudah-mudahan kita yang belum siap, karena kurban itu yang manfaatnya nanti di akhirat, bulu-bulunya akan jadi saksi semuanya. Bahkan ketika kita akan melintas siratal mustaqim, yang akan menjadi perahunya kita adalah kurban kita. Ketika di siratal mustaqim, kita mau di alam akhirat nanti, begitu melintas siratal mustaqim, begitu mengerikan, yang tempat yang injakannya kita itu kayak tambang yang kecil, kemudian melintas di bawahnya api neraka yang sangat panas. Kalau panas di Indonesia apinya kan merah, ya merah itu belum apa-apa. Terus biru belum apa-apa, hitam berarti panasnya 1000 kali lipat lebih. Disitulah di siratal mustaqim kita akan melintas. Kalau yang dosanya banyak gak tobat, merangkak kecebur situ, mati habis terus, nggak akan dia mati-mati, terus merasakan sakitnya. Tolong, nggak ada yang nolong. Ada yang melintas siratal mustaqim seperti apa? Seperti orang yang jalan kaki. Ada yang seperti kayak orang naik sepeda. Ada yang seperti orang lari. Ada yang seperti jalan naik mobil. Bahkan ada yang seperti naik namanya pesawat. Siapa itu? Mudah-mudahan orang yang berkurban. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan manfaat daripada kurban ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap Jumat jangan lupa. Bahkan saya duduk, Bapak baca ya Goni ya Mugni, agnini bihalalikan haramik wagni amman syiwak. Ya Goni ya Mugni, agnini bihalalikan haramik. Setelah saya duduk, baca 3 kali. Saya duduk, Bapak baca ya Goni ya Mugni, agnini bihalalikan haramik. Sebelum saya naik tadi, sebelum Bapak baca, perbanyak baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tahun ini berkorban, tahun depan bisa berkorban. Ya Rabbal Alamin. Itulah manfaatnya, bahwa manfaat namanya kita meninggal dunia. Yatba'ul mayit salah satu, yang akan mengikuti mayit ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Bapak mati dikubur Budi Dharma atau di tempat kuburan yang lain, yang mengikuti Bapak meninggal adalah 3 hal. Hal pertama adalah keluarganya, kemudian hartanya, dan juga amalnya. Fayarji wisnani, yang keduanya pulang. Siapa itu? Ahlu wa maluhu. Ahlu keluarganya, anaknya, kawan-kawannya, kerabat, tetangga dan sebagainya pulang. Wa malu, dan mobilnya yang antar pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal masih mayit adalah
amaluhu. Amal apa? Amal umrohnya. Amal apa? Amal hajinya. Amal apa? Amal sholat tahajudnya. Amal apa? Amal sedekahnya. Amal apa? Amal korbannya. Mudah-mudahan kita berusaha. Saya yakin bapak-bapak sanggup untuk 1 tahun untuk kurban. Kalau kita benar-benar kuat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan berikan rezeki yang berkah pada bapak. Untuk tahun depan saya niat untuk berkorban. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Auzubillah. Kesimpulannya bahwa manfaat daripada kurban banyak sekali. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya khususnya untuk diri saya dan juga jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khaliq wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayuhan nas taqullaha al khairat wajtani wa nisayat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma arham ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma aslih ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma ansur man nasaruddin waqdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadi baldatan aminatan mutmainnah wa sairul buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi